Hadirin, insyaallah pondok ini akan dihidupkan kembali, yang akan dibina oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, menantu dari Habib Agil, dan diperkuat atau dibantu oleh menantunya Habib Abu Bakar, yaitu Habib Fahmi Al-Haddad Mangli, untuk penjelasan hal-hal yang mengenai dengan ma'had dan juga sambutan-sambutan mengenai tentang ma'had, maka akan disampaikan oleh Al-Habib Fahmi Al-Haddad. Fal yutafaddalu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dan kalau mungkin Ustadz Iqbal hadir, dimohon untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil Mukarram yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya taati, Sayyidul Walid, guru kita, suri teladan bagi kita, Al-Habib Agil bin Salim Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, mudah-mudahan diberi kesehatan dohir dan batin. Dan juga yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami hormati, kepada segenap keluarga besar Al-Habib Agil bin Salim Al-Attas, mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah. Dan mudah-mudahan keluarganya dan murid-muridnya bisa meneruskan, memperlebar lagi perjuangan Al-Habib Agil bin Salim Al-Attas. Amin ya rabbal alamin. Dan Hadratil Mukarram yang saya muliakan, yang saya cintai, orang tua saya sekaligus guru saya, Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas,
tapi ada di belakang beliau. Itu abah saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, mudah-mudahan dimudahkan urusannya, mudah-mudahan bisa membanggakan Rasulullah dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan hadratil mukarram, para habaib, para kiai, para ulama yang kami muliakan, sebenarnya saya berdiri di sini, berbicara di sini tidaklah pantas. Tidaklah pantas. Karena apa? Karena saya mengetahui di sisi saya yang hadir di sini banyak orang yang lebih alim, banyak para alim ulama, dan bahkan lebih akhlaknya lebih mulia, lebih baik, bahkan cintanya kepada Rasulullah SAW lebih kuat. Tapi adapun saya berbicara di sini, tujuannya utamanya adalah mukhotobata nafsi, adalah menasehati diri saya terlebih dahulu. Karena saya tahu di sisi saya banyak kekurangan dan kehilafan-kehilafan. Boleh jadi apa nasihat yang terlontar dari lisan saya belum bisa mengamalkan. Karena kita takut ada ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haqqi man yaqulu wa la yaf'al, di dalam ancaman kepada orang yang berkata tapi tidak mengamalkan, menasehati tapi tidak bisa mengamalkannya. Ancamannya bagaimana? Qala Rasulullah SAW, diterangkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yu'maru bil alim ilan nar fatandaliku aktabuh. Suatu saat akan diperintahkan orang yang alim ke dalam api neraka. Orang alim masuk ke dalam api neraka dalam keadaan ususnya ya terberai keluar dari perutnya. Fayaduru kama yadurul himar. Orang alim ini dia berkeliling, berputar-putar di dalam neraka, menambah adab pemandangan kepedihan ahli neraka. Jadi orang alim ini muter-muter, sangat hina, ya. Kemudian ahli neraka ini ngelihat, duh ini orang kok sangat jelek sekali, kok sangat buruk sekali. Ini orang yang alim tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Yanha anisyar wa ya'ti, dia melarang daripada maksiat, keburukan, tapi dia mengerjakan. Wa ya'muru bil ma'ruf wa la ya'ti, dia memerintahkan dengan kebaikan tapi tidak melaksanakan. Ini orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita digolongkan jadi orang-orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat majelis yang penuh barokah ini. Majlisul Haul Al-Imam Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Majelis yang sangat mulia dan insya Allah banyak membawa manfaat. Sedikit saya cerita, kalau saya tak bisa bahasa Madura, bahasa Indonesia ya, mon por campur tak kok salbut, saya tak bisa bahasa Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sedikit saya ingin menceritakan tentang biografi, profil dari seorang imam yang sangat tinggi derajatnya,
Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang pertama dari akhlaknya beliau. Akhlaknya sungguh sangat mulia, sungguh sangat luar biasa. Beliau sangat tawadu, rendah hati, tidak pernah ujub, bangga diri, sombong. Beliau selalu berdakwah dengan penuh kelembutan dan sangat sabar sekali. Di antara kebiasaan beliau itu sering ke masjid sholat, kemudian beliau mengisikan bak kolam masjid itu supaya digunakan oleh masyarakat untuk berwudu. Ini termasuk kebiasaan adat akhlak beliau yang mulia. Beliau terus berdakwah dari satu kampung ke kampung yang lain. Beliau tidak pernah sombong. Sampai pernah suatu saat ketika beliau di hari Jumat setelah beliau berdakwah, setelah berkhutbah, kemudian selesai salat Jumat, beliau menasihati kepada hadirin, pada orang-orang. Setelah beliau menasihati kepada orang-orang, beliau berkata kepada orang-orang, gimana, bagaimana? Saya sudah menyampaikan ilmu ya? Sudah ya? Sudah Habib. Kemudian beliau mengangkat tangan, Allahumma syahad wa anta khairus syahidin. Ya Allah, Ya Allah, saksikanlah dan engkau maha zat yang menyaksikan. Maksudnya apa? Beliau tidaklah sombong. Jadi habis khutbah atau habis ceramah begitu tidak sombong beliau, tidak bangga diri. Ini termasuk daripada adabnya beliau, akhlaknya beliau. Kesimpulannya, di antara derajatnya beliau bisa diangkat sampai tinggi sedemikian rupa karena apa? Ahlaknya, mencontoh ahlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar saya minta air minum. Ngelak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maaf kelupaan saya. Kalau minum jangan berdiri ya, kelupaan, tapi saya duduk terus karena lupa. Tapi kalau bisa, kalau minum jangan sampai berdiri, karena Rasulullah kalau minum duduk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini akhlaknya beliau. Beliau mendapat derajat yang sedemikian rupa tingginya karena akhlaknya bersambung dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara kesempurnaannya beliau. Kemudian ilmunya beliau. Beliau menguasai segala ilmu, ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat. Beliau menguasai semua ilmu. Terus beliau dari satu kampung ke satu kampung berdakwah menyampaikan ilmunya. Sampai di ketika tahun 1037 Hijriah beliau pindah ke Huraidah. Yang tadinya orang-orang Huraidah itu suka fitnah memfitnah, amalannya sampai keluar Islam. Karena Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas terus berdakwah sehingga semuanya kembali taat beribadah kepada Allah. Semuanya balik lagi. Sampai Habib Umar dijadikan bapak, ayah, orang tua di kampung, di masyarakat di Huraidah situ. Ini di antara ilmunya beliau yang sangat luar biasa. Di antaranya juga murid-muridnya semuanya banyak yang menjadi wali-wali kutub, yang menjadi aulia-aulia yang sangat tinggi derajatnya. Suatu saat
ketika ada salah satu muridnya yang bernama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Habib Abdullah ini muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abdullah ketika berkumpul sama murid-muridnya ini bertanya sama Habib Umar, sama Habib Abdullah. Habib Abdullah, kenapa Habib Umar, ya Habib Umar yang di Holi ini, kenapa Habib Umar itu kok tidak ngarang kitab? Padahal kan sangat alim besar. Kenapa kok tidak mengarang kitab? Katanya Habib Abdullah, Habib Umar tidak mengarang kitab, tapi Habib Umar mengarang ar-rijal, mengarang seorang laki-laki yang alim sampai seperti kitab. Di antaranya akulah, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, akulah lelaki cetakannya Habib Umar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ilmunya sangat luar biasa. Di antaranya beliau bisa diangkat derajatnya, ilmunya juga bersambung dengan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berguru kepada Habib Husain bin Abu Bakar bin Salim, kemudian pada gurunya sampai kepada tabiin, kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau bisa diangkat derajatnya karena ilmunya bersambung dengan ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi intinya segala sesuatu kalau bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi mulia, akan menjadi mahal. Walaupun sesuatu yang kotor. Coba saya tanya ke panjenengan sampean, keringat ini kotor apa bersih? Kotor ya, keringat ini kotor. Insya Allah kalau sampean tak kasih keringat saya dimarahi, ya karena kotor. Tapi dari hadis riwayat Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, kana araquhu sallallahu alaihi wasallam kallu'lu. Ada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mutiara-mutiara. Keringat kotor ya, seperti mutiara. Terus dilanjutkan lagi oleh Imam Anas bin Malik, kanat Ummu Sulaim tadihu bi araqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang sahabat yang bernama Ummu Sulaim, dia menjadikan obat dengan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Keringatnya bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keringat jadi mahal, jadi mulia. Karena apa? Bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keringatnya saya sampean, insya Allah dikumpulkan, diminumkan ke orang, ya insya Allah baca tahlil malamnya. Ya, insya Allah semaput. Ini. Jadi kita sambungkan akhlak, ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diremehkan. Jangan sampai kita meremehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi, apalagi sing wajib, apalagi yang wajib. Perhatikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya sama sampean. Coba sampean pegang kantongnya, dilihat di kantongnya, di sakunya, dikeluarkan ada apa? Saya bukan sombong ya, ini pelajaran. Saya alhamdulillah bawa siwak. Ini sangat berharga, ini ajaran yang paling berharga bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sampai Rasulullah ketika mau meninggal pakai siwak. Saking sangat besarnya fadilah siwak. Tapi kalau coba saya sampean dilihat di kantongnya, ya paling dikeluarkan keluar surya atau jisamsu atau barangkali topas. Iya, barangkali topas ya. Atau barangkali sampean ambil dari kantong sampean, paling apa ada keluar pese mungkin. Kalau yang merah-merah, berarti baru dapat gajian. Kadang 500 rupiah ya. Kadang dikeluarkan dari kantongnya, keluar apa?
keluar mungkin apa batu ake apa jamrud jualan pedagang ake berarti. Jadi intinya semuanya kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai meremehkan siwak. Kita masuk ke dalam rumah kaki kanan, ya kita sambungkan diri kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai pakaian yang kanan terlebih dahulu. Ingat, ya jangan sampai ditinggalkan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita ditanamkan dalam hati kita cinta kepada Rasulullah, bersambung kepada Rasulullah dan cinta kepada Sahibul Hal Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, mendapat keberkahannya, dikabulkan hajat kita semua, amin ya rabbal alamin. Walahul kibriya fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wallahu alam bisawab. Hada minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ada pengumuman, minta waktunya sekejap. Sebentar, yang ada dua pengumuman. Yang pertama, jangan kita hadir cuma tahunan ini saja. Di sini ada rohah pengajian setiap hari Jumat ba'dal asar, membaca Rotibul Atos. Kemudian ada rohah yang dipimpin guru kita Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas setiap Jumat sore. Barangkali tidak ada udzur. Yang kedua, pengumuman, alhamdulillah dibuka kembali Pondok Pesantren Darul Hikmah. Barangkali keluarga antum ada yang berminat, bisa didaftarkan, biaya pendaftaran gratis. Tapi ada biaya untuk setiap bulan untuk makan untuk kebutuhan santri itu sendiri. Insya Allah akan dikaji ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu nahwu, bahasa Arab, dan juga utamanya yang paling penting ilmu akhlak. Insya Allah akan dimulai bulan Syawal. Insya Allah minta doanya panjenengan, mudah-mudahan diberi kelancaran, mudah-mudahan bisa banyak yang minat untuk taklim, amin ya robbal alamin. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi hadirin cikal bakal generasi muda dari para habaib yang insya Allah berkesinambungan dari yang sepuh kepada yang muda.